hero yang bisa di dive, hero yang punya posisi satu di backline, satu walaupun berada di depan, tapi dia pakai melee, ya kan? Dan bisa di decoy semuanya dari pakai an eye for an eye, bisa di immune, semuanya bisa di immune. Dan yang terpenting adalah ketika kalah team fight di sini, Alter Ego itu masih bisa melakukan split push. Karena 3 player dari tim Alter Ego udah pasti Popheus, Beatrix sama Jawhead ini udah pasti team fight dan dia bisa kita bilang dari Popheus dan Jawhead pasti close combat. Cuma Ahmad doang nih pakai range di sini. Kalau kalah, nggak ada lagi, mereka butuh satu bot split push, sedangkan hero split push Hayabusa, Link, Harley udah diamanin. Jadi Benedetta akan menjadi salah satu pilihan dari Alter Ego Esports dan bahkan ada Alice untuk Matt. Alice untuk Matt dan satu buah Baxia untuk seorang KYE. Dan Alter Ego Esports butuh marksman yang sakit. Alter Ego Esports butuh kalau nggak assassin yang punya burst damage besar. Roger? Granger sih. Betul. Granger Kalau kalau misalnya mau. aku sih enggak Granger, tapi ya saya sebenarnya kalau misalnya mau ya. Karena di sini kalau Town Rose bisa dihindari pakai Trestless tuh masih oke. Kalau Granger udah tinggal pasrah doang kalau rondonya nggak bisa. Ditabrak, diisep. Karena ingat ada satu buah Alice yang bisa bermain sendiri. Ini harus main hero yang bisa kabur lah dari Alter Ego Esports. Tadi kalau atau apa? Gimana Talia? Atau Benedettanya mau dijadikan jungler Ranger Mas? Bisa jadi kalau itu. Ais, benar iya, banget. Kan? Bisa. Soalnya gini, kenapa aku bilang kayak gitu? Dia nggak bisa apa namanya pakai hero-hero yang dekat-dekat kayak macam kayak Granger gitu-gitu udah nggak bisa. Itu bener-bener dia pakai Granger sekali aja, itu ditempel habis-habisan. Bener-bener bakal ditempel. Alice masalahnya. Alice yang diperebutkan oleh wanita setiap mau jalan ya kan, Alice, dan itu cukup berbahaya. Kali beda itu beda. Beda. Yang Oke, ini silakan Om Bawa. iya. Silakan Talia, silakan. Ini alis saya di sini. Alis saya di sini, nggak kelihatan kan, kamera nggak ke sana. Gimana Ya, Talia, gimana? Ya dari Talia gimana kalau ngeliat dari draftnya Megatron, Alter Ego? Entah kenapa aku suka sama draftnya Alter Ego ya. Dia bisa memikirkan untuk nge-pick ke arah Benedetta sebagai jungler untuk menghindari adanya Lancelot dan juga Kagura, Omawa. Iya, gue setuju. Apalagi mereka punya Eudora ya di sini. Mana Eudora sebagai mid laner pastinya akan sangat sakit banget. Kalau Rasi bisa eject dan juga Ahmad sudah hit di level 2, ini bakal mulai agresi dari Alter Ego Esports dan mereka akan bisa melakukan pressure ke arah dari jungle. Jadi Lancelotnya gak bakal aman banget semenjak awal dan itu adalah buying time yang bagus banget dari Rasi. Oke, betul banget. Tapi kali ini Ahmad di tengah akan gunain satu buah Eudora. Petir bukan sembarang petir dan bakal bisa siapapun dikomit sama seorang Ahmad. Tapi Ahmad nggak boleh sembarangan naruh posisi dirinya. Lihat Sorizo di depan sana dengan barnya yang merah. Kali ini Sorizo bakal coba untuk membantu pergerakan Beacon Alpha untuk mendapatkan satu buah Little Wanderer. Dan bahkan Brans sepertinya masih coba untuk memaksa. Brans menahan retributionnya. Rasi di depan sana. Lihat, ini bakal ada team fight yang bakal dimenangkan oleh tim Bigetron harusnya. Dan betul sekali, satu buah Little Wanderer diamankan. Rainbow dengan free-nya menuju ke arah belakang, tapi petirnya masih tidak 1000 kilowatt, masih 1 kilowatt saja. Jadi nggak terlalu berasa Talia. Yes, masih early game dari seorang Eudora juga kita tahu sudah mengalami beberapa kali nerf yang cukup banyak dengan adanya sambaran petirnya itu, tapi masih sangat berguna dengan lightning ball-nya, bakal cukup memberikan slow. Karena teman-teman dari Bigetron kali ini dari Pai, 1v1 situation di area top lane Sorizo-nya, Pakito dan juga Popheus. Ini kalau kita lihat dari head to head-nya, sebenarnya kekuatan mana sih Om Wawa? Sama-sama sih, itu stalemate banget karena dari dash yang dimiliki oleh Pakito akan membuat cooldown milik Popheus lebih cepat. Jadi kalau sampai dengan Malphite Terrornya bisa hit, dia akan dapetin shieldnya. Jadi ketika dia ditinju sama Jab, dia masih ada shieldnya. Jadi itu kayak oke, nothing tulus untuk Popheus sendiri. Tinggal bagaimana nanti Popheusnya untuk dapetin gold lebih cepat lagi kita lihat. Oke, tapi kali ini lihat ternyata apa yang jadi first blood yang pertama dan langsung ditumpahin begitu saja. Tapi sayang sekali diamankan oleh seorang Baxia Talia. Yes, dan bahkan Benedettanya kali ini juga harus hilang. Ahmadnya langsung dikejar, berusaha untuk dikomit aja dengan ada satu buah Sorizo yang mulai ngejab ke arah depan. Tapi masih bisa selamat. Bigetron Alpha berhasil mengantongi dua pemain dari Alter Ego Esports dan langsung bergerak ke area turtle ini.
ya Ranger Mas seperti di game pertama kita. Yes, betul sekali. Tapi lihat, Gold bakal menjadi pilihan untuk seorang Nino. Tapi mau coba dikejar begitu saja. Nggak mau memaksakan keadaan. Matt tidak punya Winter Truncheon. Ditembak sedikit demi sedikit untuk mundur. Para pemain dari tim Alter Ego, sepertinya mereka agak kehilangan momentum di early game kayaknya. Mereka udah kehilangan 2 point kill dan tentunya pot momen kalian. Dan ada Pai di atas sana. Pas banget yang muncul juga mukanya Pai. Untuk nyuruh pot momen game favorit di sneak video. Silakan Talia. Yes, dan ini dia sudah ada Saliboy juga yang masih berfokus di bawah menit ke-5. Masih saling mengamankan jungle-nya terlebih dahulu. Mereka butuh item, mereka butuh gold. Apalagi dua-duanya sama-sama assassin yang membutuhkan 1 buah power spike untuk physical damage-nya. Sementara di arah mid lane sudah ada Ki yang menunggu aja. Rame-rame rotasi ke arah bottom lane mencoba untuk melakukan team fight ganking di area bawah rasinya. Mulai dipop satu-satu dan ejector ke arah seorang Ki. Tapi sayang sekali masih ada flick out. Masih bisa selamat, bahkan di Hero Potion-nya tidak bisa mematikan seorang Ki. Tapi di sisi atas malahan justru seorang Sorizo yang digantikan samsak Ranger Mas. Tapi ternyata Nino Maka coba untuk memberikan waktu dan nggak berhasil. Di sana pertukaran 1 untuk 1 untuk para pemain dari Bigetron dan juga Alter Ego. Di sini dipimpin oleh seorang Bigetron dengan gold yang tidak terlalu berbeda jauh, 100 saja, tapi dengan poin kill 3 yang sungguh-sungguh efektif sekali. Rasi mencoba untuk mempertahankan, Brans menjadi pilihan. Bakal coba dicontrol begitu saja. Matt pun nggak mau langsung masuk ke arah backline karena Matt sadar dia hero scaling. Dia nggak bisa langsung sembarangan masuk. Dia butuh item terlebih dahulu untuk kali ini Om Bawa. Iya, dan lihat bagaimana dari Brans bersusah payah untuk bisa mendapatkan buff-nya dan harus berhati-hati juga karena jangan sampai terkejut. Begitu banyak setup yang akan dilakukan oleh Alter Ego dari balik semak-semak, Koji. Oke, tapi ternyata Flicker masih menyelamatkan hari dari seorang Ahmad. Ahmad masih diselamatkan harinya. Sedangkan di arah mid lane sana, Nino pun bakal coba untuk membantu pergerakan. Hingga overturn telah dikeluarkan. Rasi menjadi pilihan. Clear minion dengan cukup cepat dari seorang Nino menyelamatkan mid lane turret dari tim Alter Ego Esports. Dan space ini dimanfaatkan dengan baik oleh Jabrans DKK. Opung Wawa. Oke, dan lihat dari itemnya juga sudah berhasil untuk mengamankan 1 buah War X. Dan tahan dulu, ada timpat yang terjadi dan itu dia damage dari Eudora yang begitu sakit kalau sampai akan ada overdrive dan dimanfaatkan oleh Alter Ego Esports. Dan Matt harus tumbang di sana, Oji. Oke, kali ini lihat di arah top lane sana, Pai langsung mengeluarkan flame shoot-nya untuk nge-trigger ultimate-nya. Bahkan dari Sorizo masih coba untuk bertahan, tapi Sorizo, sorry Jack masih bertahan. Ejector dikeluarkan dan bakal berhasil mendapatkan 1 poin. Sorry Jack. Nggak berhasil kabur untuk kali ini di arah top lane. Bahkan Brans, what are you doing? Ada Saliboy di depan sana. Kalau Brans mau masuk, ini bakal menjadi bahaya. Karena Brans bisa ditumbangin oleh para pemain dari tim Alter Ego. Rasi jadi pilihan, terus didapatkan. Tapi ternyata masih menyelamatkan hari dengan 1 buah ejector dan absorb damage-nya Talia. Yes, dan lihat bagaimana Matt di area mid lane mencoba untuk mendapatkan 1 buah Little Wanderer. Saliboy dipantau aja pergerakannya oleh seorang Ki yang kali ini terkena sedikit damage flying blood-nya. Tapi Alter Ego sudah ada Ahmad yang perlahan-lahan namun pasti tapi nggak mau komit ke arah Rainbow. Lightning Ball ya digunakan untuk nge-clear minion aja untuk mempertahankan 1 buah outer turret. Dan Saliboy bandel banget, diam-diam dia mencuri 1 orange buff yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Kali ini Brans sudah tidak memiliki orange buff Ranger Mas. Ya, Saliboy udah benjol 2 kali. Tadi Harley-nya yang kepentok, sekarang Benedetta yang kepentok. Nggak masalah. Sedangkan itu KYY, what are you doing? KYY masih ada flicker. Mencoba untuk ditahan, menuju untuk clear mini terlebih dahulu. KYY bakal menjadi pilihan, tapi Saliboy the miracle boy kali ini gak berhasil mendapatkan apapun karena 1 buah shield yang dilemparkan. Menumbangkan Purple Buff hingga overturn dikeluarkan. Amat menjadi pilihan, flicker telah digunakan dan bahkan kali ini KYY berhasil flicker dan kabur dari gerakan dari seorang Rasi. Ejector gak berhasil, tapi di sini poin plusnya adalah KYY gak punya flicker untuk tim Alter Ego. Sedangkan Alter Ego juga ada poin plusnya, Amat gak punya flicker. Informasi harusnya 2 belah tim udah tahu ini dan mereka bakal timpai di arah Phantom. Meanwhile ada Ripai, diisap begitu saja, dihajar begitu saja, gak bisa maju karena lihat match-nya gak gerak kemana-mana. Ini bakal coba dipasang Saliboy, mereka menuju ke arah belakang. Masih ada Never Nay dan bahkan Saliboy Sakaratul Maut. Kayaknya bakal coba di-spray begitu saja. 1 poin telah diamankan, tapi ternyata sang Paku itu Jeb Sai knockout mereka berhasil menumbangkan 2. Turtle diamankan dengan pasti. Loncat ke arah belakang, Rainbow menjadi pilihan. 1 buah meter masih dan bahkan tidak begitu saja. Pai gak bisa bertahan dengan cukup banyak, dilempar diselamatkan oleh seorang Rasi di arah Reaper.
Yes, ejector yang bagus sekali datang dari arah Rasi bisa memulangkan Pai dengan cukup aman, sehat, tentram, sejahtera. Dan bahkan dari kedua belah tim kali ini melakukan setup ulang karena mereka sudah mendapatkan satu buah Lord atau Turtle yang kali ini sudah diamankan oleh Bigetron Alpha tadi ya Rangers. Ya, betul sekali di arah mid lane. Baxia masih putar-putar keliling-liling di lane of down untuk membuka vision di mana, tapi ternyata Rasi di sini menjaga pergerakan dari seorang Nino. KYY masih untuk membuka vision saja, one by one situation dari seorang Sorizo, tapi ternyata di sana ditumpahkan oleh seorang perang. Satu hit terakhir, Sally Boy dan Miracle Boy sudah tumbang 3 kali. Ini bukan hal yang baik untuk seorang jungler di menit ke-8. Tumbang 3 kali tandanya tersiapkan farmingannya. Rasi gak berhasil melempar ke arah belakang, langsung yang overturn telah dikeluarkan. Rasi masih menjadi pilihan. Nino kali ini coba mundur dan langsung ada pelukan digunakan. Nino masih bisa kabur dan bahkan dilempar ke arah belakang. Rasi menyelamatkan Ari dan Nino gak bisa pulang, mau jadi koyak. 4 player hilang, Pai tersisa seorang diri. Ini bencana Thalia. Yes, Pai-nya bisa seorang diri dan kali ini mencoba untuk dipaksakan aja oleh teman-teman Bigetron. KYY kayaknya masih mau lebih, tapi kali ini sudah datang Sally Boy. Siap untuk membantu, Pai-nya terlalu santai di area depan, diinjak-injak terus dengan ada satu buah Demonic Force. Satu buah Alexa Final Blow ke arah depan, bicara ke arah seorang Rainbow. Rainbow yang cukup karat, dia harus balik dengan adanya Free. Tapi sementara itu Sorizo di sisi lain juga harus menyusul keberadaan dari Rainbow. Pulang semua retreat, gak mau terlalu overcommit. Datang dari Bigetron Alpha dan Sally Boy sudah mendapatkan satu buah War X Player Gold by Livin Mandiri. Kali ini match-nya benar-benar gila di area top lane ternyata Ranger Mas. Iya, match-nya bebas banget. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah mid lane ya. Apakah bakal di cover? No, tim fight yang di arah mid lane sepertinya mereka sadar impact-nya bakal buruk kalau mereka kalah. Karena apa? Karena Lord sudah berdiri tegak gagah menantang di garis depan untuk menit yang ke-9 kali ini. Meanwhile dari bottom lane, Pai pun gak bisa bergerak dengan cukup baik. Pai udah cukup sulit. Rasi pun dipaksa pergerakannya. Hingga pertama masih ditahan. Tapi lihat Sorizo mau kemana, gak boleh pulang. Mau jadi goyah. Masih ada di sekarang belakang. Dikasih dengan satu bal. Naik top blow, in a blow. Dan bahkan Sorizo dengan masih ada knockout strike-nya. Masih bertahan. Ada banyak yang dikeluarkan. Tapi Ahmad datang bersama dengan seorang Nino menumbangkan suara Sorizo dari bottom lane. Covernya dan bahkan buying time yang bagus dari seorang Sorizo membuat Bigetron Alpha berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Yap, satu buah Lord sudah diamankan kali ini, tapi akankah bisa Alter Ego untuk mendapatkan dari segi high ground defense ya dan real time win probability Samsung Galaxy A Series 64 di tangan Bigetron Alpha. Mereka benar-benar mendominasi dan lihat bagaimana KYY kayaknya sekarang mulai agresif banget. Rasinya mencoba untuk memulangkan tapi Rainbow diincar langsung di lock oleh seorang Pai. Di biru positionnya sakit. Bahkan Rasinya yang tadinya hampir terpick off, dia dengan satu tes darah terakhir masih bisa kembali ke area belakang. Lagi-lagi Alter Ego masih berhasil untuk mempertahankan high ground-nya Om Wawan. Yes, dan memang permainan yang dilakukan oleh Bigetron ini mereka ya, tetap harus berhati-hati meskipun bisa dapetin Lord. Jangan sampai kejadian yang kemarin terjadi untuk Aura bisa terjadi kepada mereka juga. Dan lihat, Mat tidak bisa dihentikan sekarang, Thalia. Yes, ini matnya walaupun tadi kita lihat dia benar-benar nge-absorb semuanya dengan adanya blood out, tapi sayang sekali dia terlalu dive in, terkena turret damage juga dan bahkan harus tumbang kali ini Ranger Mas. Yes, betul sekali. Tapi lihat ya bottom lane, botak turretnya. Tersisa 2 turret di mid lane yang bukan inhibitor. KYY kali ini benar-benar ganggu banget pergerakan dari tim Alter Ego. Tapi ini satu hal sih, itemnya ini mereka udah harus siap untuk melawan match. Silakan Opung Wawa. Yes, dimana Poviusnya dengan Clock of Destiny dan juga Dominance Ice dan sudah mendapatkan Oracle juga kan jauh lebih tanky sekali untuk bisa menerima serangan dari Mat. Karena Mat adalah salah satu titik tumpuh di selain daripada adanya Lancelot juga, dimana War X, Endless dan juga Blade of Despair yang di-secure. Jadi Alter Ego secara item memang mereka tertinggal dan mereka harus bisa menyelesaikan team fight dengan pick off karena mereka punya Jawhead, mereka harus bisa mengagetkan juga. Tapi kali ini Rasi tidak semudah di game yang pertama karena gak ada siapa-siapa yang bisa diangkut oleh Rasi dengan ejectnya kecuali Baxia dari Ki dan juga adanya Sorizo yang mengagetkan. Jadi cuma 2 ini yang selalu berada di garis depan. Sisanya Bigetron Alpha pastinya akan menyusul lewat belakang. Payung dari Kagura dan juga Mat yang hanya melemparkan flowing bloodnya ke bagian depan. Oji.
Oke, langsung aja lihat Knockout Strike berhasil mengamankan seorang Brans. Dan bahkan tadi sebenarnya Rasi bagus banget inisiasinya dengan lempar Brans ke arah belakang. Tapi ternyata nggak ada follow up. Nggak ada follow up dari para pemain dari tim Alter Ego lainnya. Mereka terlalu jauh dan lihat Ahmad dibuka visionnya. Semua buka dari jauh. Nggak ada yang berani masuk ke dalam rumput. Sally Boy udah terlihat. Bakal coba dipaksa. Sally Boy memancing keributan. Emma Tete kali ini bakal berada di garis depan. Emma Tete bakal coba untuk memaksa dapetin satu buah turret dan langsung ada clear minion dengan cukup cepat. Sally Boy dan mereka menuju ke arah belakang. Untungnya ada Beatrix. Untungnya ada satu buah Benedetta yang bisa clear minion dengan cukup cepat kali ya. Yes, masih bisa ditahan aja dan lihat bagaimana Tauter Turret di area mid lane masih berdiri cukup kokoh, dijagain bahkan oleh seorang Beatrix dan player gold. By Livin Mandiri Brans kali ini memimpin di peringkat pertama, tapi ternyata lihat ada ejector yang sedikit miss datang dari seorang Rasi dan KYY kali ini langsung dicicil aja, terkena lightning ball benar-benar dihabiskan menjadi samsak tapi masih terlalu sustain. But satu orang sekarat, Rasinya nggak bisa kemana-mana dan dia harus dipulangkan karena kali ini Alter Ego sudah kehilangan frontlaner ya, begitu pula dengan Ahmad yang nampaknya langsung dipaksakan aja. Bigetron perlahan-lahan satu demi satu pemain dari Alter Ego diculik sini Ranger Mas. Yes, benar banget, sembarang benar, dan bahkan clear minion di arah tengah sebenarnya bakal memecahkan satu buah turret. Akhirnya Alistar Manabota dikeluarkan menuju ke arah belakang dipaksa, tapi lihat dari seorang Pai memporak-porandakan backline dari permain dari tim Bigetron Nova. Brans seperempat cara terakhir dipaksakan Nino, bakal coba difokuskan, Nino Overton, mereka digunakan, dipaksa oleh seorang Sorizo dan Brans mendapatkan killing spree. Emma Tete sekarang tapi gak ada yang berhasil menumbangin seorang. Emma Tete sedangkan Pai harus ditumbangin. Jika hilang, ini bencana untuk Terigo Esports. Karena mereka bakal bisa mendapatkan satu buah Lord dan mereka bakal bisa dapetin satu buah mid lane-nya dengan pasti. Sedangkan lihat tanpa ada kontes sama sekali, Alter Ego cuma bisa berpasrah diri untuk Lord yang kedua kali ini. Yes, ini kalau kita lihat bahkan dari secara network Bigetron Alpha benar-benar meliding jauh sekali kali ini, dan even Blood Wings udah diamankan oleh Matt. Ini dia dengan adanya Bloodout ke area depan bakal lebih pasti lagi, dengan ditambah dengan satu buah Winter Tanchen ini bakal lebih membuat dia sustain untuk menjadi frontliner dari Bigetron Alpha, Om Wawa. Yes, ini sama seperti tadi di mana hampir tidak ada target yang bisa didapatkan oleh Rasi. Di mana dia dengan Jowhead-nya memang harus bisa menargetkan Brans kah ataupun Rainbow. Tapi kita lihat bagaimana Rainbow yang sangat licin sekali dengan Kagura. Dia belum lagi Brans yang muncul hanya sebagai eksekutor. Dia dari arah belakang, dia tidak berada di garis depan dan membiarkan Matt bersama dengan kita terlebih dahulu yang membukakan jalan seperti yang sekarang sedang terjadi, Talia. Yap, dan ini dia langsung aja Lord menyerang ke area bawah. Ini Turret diinjak-injak terus dengan ada satu buah Demonic Force. Tapi apa yang terjadi? Kali ini Alter Ego mereka berhasil untuk menahan K karena sudah ada Jowhead yang tumbang. Sally Boy mulai mengincar ke arah seorang Brans. Bransnya kali ini hilang. Matt menjadi lini terdepan, tapi ternyata banyak gak sanggup untuk menahan gempuran dari tiga pemain Bigetron sekaligus menyisakan Ahmad dan juga Nino untuk mempertahankan high ground defense-nya kali ini Ranger Mas. Yes, inhibitor juga bakal dipecahkan juga di arah mid. Dua inhibitor hilang. Nino tersisa dengan seorang Ahmad. Apakah mereka mampu mempertahankan apa-apa? Coba dipaksa begitu saja. Nino harus hilang. Emma Tete take the game dan bahkan fokus menuju ke arah base-nya. Bigetron Nova take the game tuh kali ini, Talia. Bigetron Alpha ini dia mereka memanfaatkan nyawa terakhirnya dengan sangat optimal, maksimal sekali dari early. Mereka memberikan pressure, dan kali ini mereka tidak kehilangan atau miss momentum. Mereka benar-benar berhati-hati sekali hingga mendapatkan Of Durance dan Arcane Boots. Dan untuk Ahmad sendiri dengan Eudora, di mana kita tahu Eudora untuk escape-nya sedikit kurang dan harus berhati-hati, harus bisa memainkan positioning meskipun sudah punya